Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-haditsul khamis asyar, hadis yang ke-15. Anzilun nasa manazilahum, tempatkan manusia itu pada tempat yang sesuai dengan kedudukannya. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Aisyah semoga Allah taala meridainya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, anzilun nasa manazilahum, tempatkan manusia itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kedudukan dan posisinya. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini dhaif disebabkan dalam sanadnya terdapat sanad yang munqati', terputus, yakni Maimun bin Abi Syabib yang dikatakan meriwayatkan dari Aisyah tidak pernah berjumpa dengan Aisyah. Nah, hadis ini juga didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Dhaiful Jami' dan juga dalam silsilah al-ahadits al-dhaifah. Akan tetapi ikhwan fillah azakumullah, makna hadis ini selaras dengan prinsip-prinsip umum dalam Islam, yakni prinsip al-hikmah,
prinsip al-hikmah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu dengan cara al-hikmah dan al-mau'izah al-hasanah dan dialog ilmiah dengan cara yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu, ikhwan fillah azakumullah, walaupun hadis yang ada di hadapan kita ini dhaif, namun kita bahas tema kali ini, anzilun nasa manazilahum. Tempatkan manusia itu sesuai dengan tempatnya yang pantas. Atau dengan bahasa yang lain kita membahas materi tentang masalah ini, al-hikmah. Dengan dalil-dalil umum yang lain yang sahih. Barakallahu fikum. Ikhwana fillah a'azakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya yang dimaksud dengan al-hikmah itu ialah an tunazzalal umur manazilaha, meletakkan segala urusan pada tempat yang semestinya, menempatkan segala urusan pada tempat yang semestinya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahwah Al-Islamiyah. As-Sahwah Al-Islamiyah. An tunazzalal umur manazilaha. Apa dengan bahasa tema hadis ini? Anzilun nasa manazilahu. Nah, baik, barakallahu fikum. Al-hikmah yang telah kita ketahui definisinya tadi, kita terapkan dalam segala urusan. Naam, fil muamalat, dalam masalah muamalah, wal mukhatabat, dalam masalah siapa yang kita ajak bicara, wa ta'allum wa ta'lim, dalam masalah belajar mengajar, wa dakwah, juga dalam masalah dakwah. Semuanya haruslah kita terapkan prinsip al-hikmah. Nah, contohnya, kedua orang tua, ini muamalah, dalam bab muamalah. Kedua orang tua ini memiliki hak yang besar atas kita. Maka kita juga harus menempatkan kedua orang tua ini pada kedudukan mereka yang semestinya, yakni dihormati, tidak dihina, berbakti kepada keduanya, dan tidak durhaka. Itu menunjukkan sikap hikmah, ya, mengorangtuakan orang tua kita. Nah, itu namanya apa? Hikmah dalam muamalah dengan siapa ini? Allah Subhanahu dengan kedua orang tua. Ya. Jadi kalau ada seorang anak merendahkan martabat orang tuanya,
berarti anak tadi tidak hikmah dalam bermuamalah dengan kedua orang tuanya. Karena tidak mengorangtuakan orang tuanya sendiri. Tidak menempatkan orang tua pada kedudukan mereka yang semestinya. Naam, kadzalika. Kemudian bermuamalah dengan ulama wa ahlul ilm. Mereka ini memiliki hak untuk kita hormati, kita muliakan dalam batas-batasan yang wajar. Nah, dan juga kita membutuhkan bimbingan mereka, tidak kemudian melecehkan mereka. Nah, sehingga orang-orang yang hikmah, yang memiliki sikap bijaksana, menempatkan ulama itu pada tempatnya, dihormati sebagai ulama, dimuliakan sebagai ulama, dibutuhkan ilmunya sebagai seorang ulama. Nah, dan tidak dilecehkan, menempatkan ulama pada tempatnya. Kadzalika. Tapi kalau ada seorang kemudian meremehkan petuah ulama, meremehkan kedudukan ulama, melecehkan ulama, maka orang ini tidak bijaksana dalam bermuamalah dengan ulama. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang hizbiyun, suriyun. Mereka ini punya ciri yang menonjol, yakni meremehkan ulama. Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ya memang mereka lah yang pantas disebut ulama. Sikap mereka jelas meremehkan. Ada yang mengatakan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak tahu waqi'. Nah, mereka itu hanya paham masalah toharo, haid, nifas, ya. Nah, sholat, gitu saja. Nah, masalah waqi' yang mereka istilahkan dengan wawasan kekinian, itu buta, waqi', pelecehan. Ya, nah, padahal nggak tahu waqi', nggak tahu wawasan kekinian, nggak ngerti misalkan ibu kota Amerika itu mana, itu tidak berdosa, tidak dihitung sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada anak misalkan ditanya mana ibu kota Amerika, ya, oh ibu kotanya Surabaya. Nah, memang salah. Tapi anak tadi tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena salah dalam menjawab pertanyaan tentang ibu kota Amerika. Nah, tidak tahu waqi' itu tidak berdosa. Nah, tahu waqi' pun tidak berpahala. Karena hanya semata-mata wawasan biasa. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, dilecehkan ulama dari sisi ini. Padahal mereka, Masya Allah, kalau jujur-jujuran lebih tahu waqi' daripada orang yang mengatakan tahu waqi' tadi. Nah, kadzalika. Terbukti mereka hanya menukil dari surat kabar yang belum jelas sanadnya. Sahih atau dhaif, bahkan dikatakan majhul gitu ya. Nah, dalam bab sanad majhul itu tergolong sanad yang dhaif. Nah, sehingga memang benar para ulama tidak menukil berita dari sekedar surat kabar. Mereka sebelum angkat bicara, mereka tabayun terlebih dahulu
tentang berita sebenarnya dari orang yang terpercaya. Baru kemudian angkat bicara. Memberi hukum. Ya. Memutuskan hukum tentang perkara itu. Tapi mereka-mereka yang katanya jago waki itu. Jagoan waki. Nah. Ada berita dari suatu kabar saja langsung disebarluaskan. Enggak ditelusuri sanadnya. Akhirnya mereka kemudian langsung memvonis ini dan itu, menyalahkan ini dan itu, sesuai dengan apa ini? Berita dari surat kabar yang majhulul hal. Nah, kadzalika barakallahu fikum. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu ulama sultan. Mereka itu fatwanya sesuai dengan keinginan penguasa. Mereka itu senangnya menghibur penguasa. Nah, soalnya kalau nggak demikian, mereka nggak akan dapat mukafaah dari penguasa. Allahul musta'an. Kalau jujur-jujuran, justru ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu terkenal. Mereka biasa menasihati penguasa dengan cara ilmiah. Terbukti. Contohnya, Hay'ah Kibar Ulama di Arab Saudi yang saat itu dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ketika ditanya tentang hukum mendirikan gereja di negara Islam, mendirikan gereja di negara Islam, langsung muncul fatwa dari Hay'ah Kibar Ulama tentang haramnya mendirikan gereja di negara Islam. Nah, ini. Nah, kalian yang jago-jago wakil, wahai jagoan wakil Indonesia. Ya, nah, mana fatwa kalian? Hah? Ya, fatwa kalian malah justru menjaga kerukunan umat beragama, ya, menjaga hak asasi manusia, ya. Nah, kadzalika itu namanya kalianlah sebetulnya yang menyesuaikan dengan selera penguasa. Begitulah pelecehan orang-orang yang tidak tahu hikmah, tidak tahu kedudukan ulama. Tadi masalah bermuamalah. Kemudian dalam bermuamalah dengan orang yang lebih tua juga kita terapkan hikmah. Orang tua itu memiliki hak untuk kita hormati. Orang yang lebih tua usianya dari kita itu, nah, lebih berhak untuk kita hormati. Nah, kadzalika dalam Islam orang tua dalam arti yang lebih tua usianya dari kita memiliki hak untuk dihormati. Sekalipun yang muda itu lebih pintar, lebih berilmu, tetap menghargai dan menghormati yang lebih tua. Nah, itu namanya hikmah. Tidak memperlakukan mereka seperti anak-anak. Tadi itu hikmah. Demikian pula anak-anak memiliki hak untuk disayangi. Maka orang yang hikmah, yang bijaksana menyayangi anak-anak. Tadi tidak kemudian memperlakukan mereka seperti orang dewasa yang semuanya harus begini dan begitu, langsung paham. Padahal mereka itu anak-anak yang masih belum jangkep, belum sempurna nalarnya, yang harusnya banyak dimaklumi tindakan-tindakannya, ya kan? Tapi diperlakukan seperti tindakan orang dewasa. Ada anak yang bak sholat, padahal umurnya masih 7 tahun begitu. Nah, dipukul, sampai Masya Allah nggak bisa jalan. Padahal memukul itu baru diberikan kepada mereka yang tidak mau sholat
ketika umurnya berapa? 10 tahun. Tidak bijaksana dalam muamalah. Kadzalika barakallahu fikum. Nah, kemudian dalam bermuamalah dengan mad'u, orang yang didakwai juga demikian. Harus hikmah, bijaksana. Kita ini berbicara di hadapan siapa? Orangnya berpendidikan ataukah tidak berpendidikan? Orang awam ataukah tidak? Nah, ini harus tahu. Jangan disamaratakan. Jangan disamaratakan. Itu namanya apa ini? Al-hikmah. Mengajar juga demikian. Kita ngajar anak kecil ataukah orang dewasa? Ya, kita harus mengajar anak-anak dengan bahasa anak-anak. Mengajar orang dewasa ya dengan bahasa orang dewasa. Tidak dibalik. Itu namanya apa ini? Hikmah. Anzilun nasa manazilahu. Kadzalika barakallahu fiik. Namanya fil muamalat wal mukhatabat wat ta'allum wat ta'lim. Nah. Selanjutnya al-haditsus sadis asar. Hadis yang ke-16. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu setimpal atau sejenis dengan amalnya. Nah, balasan kejelekan itu sejenis atau setimpal dengan amalan kita yang jelek. Ya. Tapi kalau balasan kebaikan, lebih. Ya. Kadzalika termasuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Surmata radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abu Surmah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, Man barallahu bihi. Barang siapa yang suka memberi bahaya orang lain, maka Allah akan membalas memberi bahaya untuknya. Wa man syaqqallahu alaihi. Dan barang siapa yang suka mempersulit orang lain, maka Allah akan mempersulit urusannya. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini sanadnya hasan. Juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami' dan Irwaul Ghalil. Dalam hadis ini ikhwan fillah azakumullah terdapat dua prinsip dalam syariat Islam. Yang pertama ialah al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan apa ini? Amalan. Kadzalika. Nah, termasuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang beramal dengan suatu amalan, baik itu amalan kebaikan ataupun amalan kejelekan, maka akan dibalas sejenis dengan apa ini? Amalnya. Walaupun amalan kebaikan diberi balasan yang lebih, tapi sejenis juga. Nah, contohnya dalam hadis ini, orang yang suka memberi bahaya orang lain,
maka Allah akan memberi bahaya orang itu. Orang yang mempersulit orang lain akan dibalas oleh Allah, dipersulit urusannya. Nah, sebagaimana dalam banyak riwayat yang lain, ya, kadzalika orang yang tidak mau menyayangi anak yatim, maka nanti kalau anaknya jadi yatim, nggak ada yang akan menyayangi anaknya. Alasan. Orang yang tidak mau membantu saudaranya yang membutuhkan bantuan, maka dia tidak akan dibantu ketika dia membutuhkan bantuan. Termasuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jaza' min jinsil amal. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya nanti akan durhaka kepadanya. Nah, al-jaza' min jinsil amal. Demikian pula dalam perkara-perkara yang baik juga akan dibalas sejenis dengan amalnya, sekalipun balasannya lebih banyak daripada amal. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih, siapa saja yang memberi kemudahan kepada seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat nanti. Masya Allah, memberi kemudahan seorang muslim di dunia, balasannya diberi kemudahan di dunia dan di akhirat nanti. Kadzalika, dan barang siapa yang menolong muslim lain ketika mengalami kesulitan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong ketika dia mengalami kesulitan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Masya Allah, ya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya, ya kan? Kata tadi. Dalam hal-hal yang lain yang baik, hal ini diterapkan. Kata tadi. Orang yang sabar ketika hartanya ludes dia sabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti dengan harta yang lebih baik. Orang yang sabar tinggal mati suaminya dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberi ganti suami yang lebih baik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Al-jaza' min jinsil amal. Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali contoh-contoh tentang apa ini? Al-jaza' min jinsil amal. Barakallahu fikum. Ini prinsip pertama dalam hadis ini. Prinsip yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini tentang masalah man'udz dharar wal mudharah, yakni larangan untuk melakukan sesuatu yang berbahaya dan sesuatu yang membahayakan orang lain. Ini selaras dengan hadis la dharar wala dirar, tidak ada bahaya dan tidak ada membahayakan. Artinya tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya dan juga tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan apa ini? Orang lain. Karena balasannya orang yang suka memberi bahaya orang lain akan diberi bahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan larangan untuk membahayakan orang lain dan juga tentunya membahayakan dirinya sendiri. Barakallahu fiik. Nah, contohnya menipu, ya, dalam bermuamalah. Nah, ini membahayakan orang lain, ya, dilarang.
Katanya aqua asli, padahal isi ulang. Ya, nah, hati menip fil muamalah, membahayakan orang lain. Ya, dilarang. Segala sesuatu yang membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain dilarang dalam Islam. Contoh yang lain ialah seorang yang melakukan kerjasama dengan temannya, kemudian dia curang dalam kerjasama itu. Ya, nah, kerjasama bagi hasil 50%. Ternyata temannya dikasih uang 50% untukmu. Ternyata sebelum pembagian 50% itu ada keuntungan yang diambil terlebih dahulu. Tentunya misalkan 1.500.000. Kasih bagianmu 50%, 500.000. Saya 500.000. 500.000 yang sisa tadi itu diambil. Itu namanya membahayakan, ya, teman serikatnya. Termasuk perbuatan yang haram. Termasuk juga tidak boleh tetangga membahayakan tetangganya yang lain. Memberi bahaya tetangganya yang lain dengan mengganggu, ya, atau mencemarkan nama baiknya atau menterornya dan lain sebagainya. Termasuk perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Termasuk orang yang hutang, tidak boleh memberi bahaya kepada orang yang hutangi. Sudah dibantu malah memberi bahaya, ya. Nah, apa itu? Hutang, lari, nggak mau bayar. Nah, itu membahayakan temannya yang menghutang. Haram juga. Adzalika. Kalau lari sih masih maklum, ya, malu dia. Ada yang nggak lari, ya, ketemu ya biasa-biasa. Ya, ditagih hutangnya malah marah. Gimana? Sudah ada nggak uangnya? Itu kamu itu nagih-nagih tak pukul. Oh, besar, ya. Nah, ini nggak boleh karena membahayakan orang lain. Kadzalik. Termasuk dalam masalah wasiat juga tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, seorang yang akan meninggal dunia yang memberi wasiat, isi wasiatnya tidak boleh ada unsur membahayakan atau merugikan pihak lain. Nah, misalkan wasiat, ya, ini harta saya semuanya dikasihkan untuk kepentingan dakwah fi sabilillah. Dalam keadaan ahli warisnya nggak dikasih apa-apa. Mereka itu miskin papa, terlunta-lunta. Maka tidak boleh wasiat semacam itu. Cukup sepertiga saja. Sisanya dikasihkan kepada siapa ini? Ahli waris. Karena membahayakan ahli waris. Tidak boleh. Walaupun niatnya baik, tapi kan ada unsur membahayakan orang lain, tidak boleh dilakukan. Nah, kadzalika. Kemudian ikhwan fillah a'azakumullah, di dalam syariat kita prinsip masalah la dharar wala dirar ini memiliki beberapa kaidah-kaidah yang perlu saya sampaikan saat ini supaya kita lebih arif dan lebih bijaksana dalam bertindak, khususnya tindakan kita ini membahayakan diri kita atau ke orang lain. Dan bagaimana bila sama-sama membahayakan? Kita tidak bisa memilih pilihan yang ketiga. Harus memilih salah satunya. A bahaya, B juga bahaya. Mau nggak mau harus memilih mana yang harus kita pilih, A atau B. Nah, ini dalam syariat dijelaskan tentang masalah ini dengan beberapa kaidah. Kaidah yang pertama, al-dharar yudfa'u biqadril imkan.
ad-darar yudfa'u biqadri imkan. Bahaya itu harus ditolak sedapat mungkin. Artinya, kalau kita melihat sesuatu yang membahayakan, baik membahayakan diri kita ataupun membahayakan orang lain, maka harus kita singkirkan sedapat mungkin. Nah, sedikit ataupun banyak bahayanya. Contoh, kita di jalan melihat banyak paku yang berdiri. Nah, wah ini kalau tidak saya singkirkan, membahayakan saya juga kalau lewat untuk yang kedua kalinya. Atau mungkin orang lain akan kena paku itu. Maka prinsip yang bijaksana bagi seorang muslim ialah mengambil paku itu dan menyingkirkannya supaya tidak menimbulkan bahaya. Namanya ad-darar yudfa'u biqadril imkan. Segala macam bahaya itu harus ditolak, disingkirkan sedapat mungkin. Nah, kadzalika. Ya. Termasuk kalau kita punya penyakit yang membahayakan kesehatan kita. Nah, prinsip yang baik ialah ya diobati semampu mungkin supaya tidak tambah berbahaya. Ya kan? Nah, itu termasuk sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Kalau ini enggak disembuhkan, nanti semua organ tubuhnya akan lumpuh. Maka baginya untuk segera menghilangkan penyakit itu sedapat mungkin supaya tidak membahayakan keselamatan dirinya. Termasuk kalau sampai membahayakan keselamatan orang lain, maka harus disingkirkan juga. Ini di karantina. Selaras dengan Islam, ya. Ini kalau dikumpulkan dengan banyak orang, ya yang lainnya, ya. Nah, Anda harus menyendiri, ya. Nah, karantina. Karena kalau dikumpulkan bisa membahayakan orang lain. Faedahnya tadi itu, darar yudfa'u biqadri imkan. Segala macam bahaya harus ditolak sedapat mungkin. Ya. Termasuk kalau ada orang yang membahayakan aktivitas dakwah kita dengan tindakan-tindakannya, maka harus segera disingkirkan sebelum dakwah kita hancur berantakan. Bagaimana caranya? Nah, orang ini tidak diberi porsi atau kedudukan yang strategis, tapi orang ini ya disuruh untuk mencari tempat yang lebih baik baginya, ya, yang lebih cocok dengan karakternya dan sebagainya, dengan cara yang bijaksana. Ya, kalian akan merasakan kalau kalian memimpin sebuah lembaga pendidikan atau dakwah, ya, yang di situ ada pengurus-pengurusnya, ya. Wah, orang ini satu, tapi bisa membahayakan banyak pihak, bisa menghancurkan dakwah dan pendidikan di sini, merugikan banyak orang. Satu tapi mentas gitu, ya. Nah, pedas, nah. Baik, orang ini dimutasi, ya. Nah, dipindah tugaskan dengan cara yang harus, ya. Nah, jazakallahu khairan atas jasanya selama ini, ya. Nah, Anda saya lihat lebih cocok untuk jadi tukang masak, ya. Karena yang dihadapi itu nasi dan lauk dan sayur. Nah, kadzalika, bukan anak-anak yang kita didik. Seperti itu. Dengan penuh hormat dan tidak menyinggung perasaannya. Kalau tersinggung, nggak apa-apa, ya. Nah, cuma sebentar daripada banyak madarat yang ditimbulkan dengan sebab keberadaannya. Ya,
Karena kaidah kita la darar wa la dirar dalam hadis. Ad-darar yudfa'u bi qadril imkan. Nah, barakallahu. Penting itu, ya. Tapi ya jangan asal tendang orang, ya. Nah, benar-benar terbukti dia itu apa ini? Membahayakan. Tapi kalau masih bisa ditoleran, yang namanya masalah, ya, itu mesti ada. Tapi kalau bisa ditoleran, tidak sampai membahayakan, bisa disiasati, ya jangan disingkirkan, ya. Barakallahu. Kemudian ad-darar yuzalu. Kaidah yang kedua, ad-darar yuzalu. Bahaya itu sedini mungkin dihilangkan. Maknanya lain dengan yang tadi. Maknanya ialah wajib untuk menolak madarat sebelum terjadinya. Tindakan apa ini? Preventif. Nah, tadi tindakan persuasif. Kalau ini tindakan preventif. Kita melihat dengan adanya korina. Apa korina itu? Gejala, tanda, isya'ah. Bahwasanya semakin tidak sehat orang ini kalau dibiarkan di sini, ya. Nah, sebelum benar-benar terjadi, maka kita pindah tugaskan saja. Seperti itu, ya. Nah. Paham ya? Nah, termasuk kalau kita mengkonsumsi sesuatu, sebelum kita terkena dampak negatifnya, ya. Nah, tambah lama kok tambah lain rasanya, ya. Ya, wah ini jangan-jangan mengandung banyak obat-obat kimia ini, ya. Zat-zat kimia, ya. Nah, sebaiknya saya jauh saja daripada. Nah, kata dia. Tentunya meninggalkan itu dengan adanya korina yang jelas, gejala-gejala yang jelas. Begitu. Bukan karena tidak selera, ya. Nah, ini penting artinya. Kemudian kaidah yang ketiga, ad-darar la yuzalu bimithli. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya semisalnya. Apalagi yang lebih besar darinya. Artinya kita ingin menghilangkan bahaya. Kemudian cara menghilangkannya dengan sesuatu yang membahayakan juga. Bahkan lebih berbahaya. Ini nggak boleh dilakukan. Contoh, apa itu? Ada orang terkena sihir. Bahaya nggak itu? Bahaya. Orang sudah kena, dapat kejadian dulu. Gini-gini saya. Nah, tidak boleh bagi kita kemudian menghilangkannya dengan nusrah, dengan cara sihir. Ya. Kalau orang ini terkena sihir putih, nggak boleh kemudian kita hilangkan dengan sihir putih atau bahkan yang lebih besar, sihir hitam. Ada sihir abyad dan sihir aswad. Ya, nah, nggak boleh. Karena ada orang gitu ya, sorban gitu. Kan bahaya itu. Datangkan dukun. Itu jin yang masuk dihilangkan dengan mendatangkan jin lagi. Nah, itu jin yang masuk itu jin perempuan. Dilawan dengan jin laki-laki tambah madarat. Jin kecil, anak-anak dilawan dengan jin apa ini? Besar. Nah, nanti yang kecil itu diusir, yang besar itu punya orang itu. Sadari, enggak boleh.
Paham ya? Nggak boleh. Menghilangkan madarat tidak boleh dengan madarat yang sama atau lebih madarat. Nah, ini. Orang kalau paham gini-gini itu tindakannya benar-benar apa ini? Bijaksana, ya. Tapi kalau nggak paham gini-gini itu yang penting, selesai urusan walaupun sesaat. Nggak tahu bahaya yang ditimbulkan lebih besar atau tidak. Baik. Contoh yang lain, apa? Demonstrasi. Mereka nggak mau demo kalau nggak melihat sesuatu yang apa ini? Ya mungkin membahayakan, ya kan? Oh, itu membahayakan rakyat, kan? Nah, harga minyak tanah langsung digasak 10.000 per liter, membahayakan rakyat kecil. Demo. Nah, namanya bahaya dibalas dengan bahaya. Menaikkan harga barang sampai menyulitkan rakyat kecil, ya. Nah, itu perbuatan apa ini? Memang perbuatan dosa, zalim, ya, menzalimi rakyat. Kalau memang benar-benar dizalimi, ya. Nah, kalau memang karena harganya sekian itu, ya, nah, ya nggak apa-apa, ya, memang harganya sekian, ya. Nah, tapi kalau sengaja untuk membuat terlantar rakyatnya, nah, bisa masuk ke zaliman. Tapi ingin dihilangkan dengan cara demonstrasi, di pelanggaran syariat. Nah, bentuk khuruj ala sultan termasuk dosa besar. Membahayakan mereka yang demo, juga membahayakan rakyat kecil yang mereka bela, katanya itu. Kenapa? Nggak terima pemerintahnya itu. Nah, sudah, kalau nggak mau 10.000 kalian demo, 20.000 per liter. Kalau yang bertanya, bagaimana Ustaz? Kalau seandainya benar-benar diturunkan harganya, nggak boleh, kan Anda melakukannya dengan cara yang membahayakan juga, madarat, bahkan itu lebih besar. Pelanggaran syariat lebih besar daripada sekedar hak manusia. Kalau menzalimi sama manusia kan haknya manusia yang dilanggar. Nah, kalau demo itu haknya siapa? Allah yang dilanggar karena melanggaran syariat. Lebih besar dosanya itu. Enggak boleh. Kalau mereka benar-benar memahami kaidah-kaidah ini, insya Allah akan paham dan apa ini bijaksana dalam bertindak. Contoh yang lain apa? Bom bunuh diri. Nah itu. Ya kan? Orang kafir kan membahayakan. Ya kan? Nah. Bom bunuh diri juga apa ini? Membahayakan. Membahayakan orang yang bunuh diri juga membahayakan bagi kaum muslimin yang lain. Nah. Kok bisa demikian? Iya. Dia mati. Bahaya. Matinya bunuh diri. Setelah dia mati, orang kafirnya tambah ngamuk, ya. Nah, kaum muslimin lebih ditekan dan diserang habis-habisan. Kalau pertimbangannya hitung-hitungan, itu yang mati 100, yang mati cuma 1. Allahul musta'an. 1 orang muslim. Nah, itu harganya lebih mahal di sisi Allah daripada 100 orang kafir. Bahkan 1 dunia orang kafir. Jadi pertimbangan semacam itu kurang jauh. Ya, nah harusnya kalau
ingin menghilangkan bahaya ya dengan cara yang ngapain? Baik. Contoh yang lain, memberantas orang-orang yang suka mabuk dengan cara yang bid'ah. Apa itu? Kalian jangan mabuk ya. Di rumah saya saja ya. Baca sholawat Badriyah. Baca apa namanya itu ya. Zikir-zikir sufi ya. Daripada mabuk-mabuk lebih baik ini mabuk dalam zikir. Itu gak boleh, yang itu maksiat biasa, yang ini bid'ah. Bid'ah itu lebih besar dosanya daripada sekedar maksiat biasa. Adzar la yusalu bimithli au akbar. Kemudian kaidah yang keempat, adzarul ashad yuzalu bidaril akhaf. Bahaya yang besar bisa dihilangkan dengan bahaya yang ringan. Bila tidak ada pilihan lain. Sama dengan tadi itu. Kalau ada dua mafsadah, tidak ada pilihan yang ketiga, maka dipilih yang paling ringan mafsadah. Ini mafsadah. Nggak ada pilihan yang ketiga, maka dipilih yang paling ringan mafsadah. Ada nih. Contohnya apa? Mafsadah. Nggak ada pilihan lain. Ya, dipilih yang paling ringan mafsadah. Contohnya. Baik, ada tentara musyrik ya menyerang Arab Saudi. Ya. Saat itu Saddam Hussein menyerang Arab Saudi. Ya. Partai Ba'athnya itu. Ya. Partai Ba'ath itu partai kafir. Para ulama sudah menyatakan kafir. Karena itu termasuk di antara ajarannya ialah Masya Allah ya, mengerikan partai Ba'ath, taksiyah, dikafirkan oleh para ulama. Karena enggak mampu untuk menghadang serangan itu, maka dipilih madarat yang paling ringan, ya, mendatangkan tentara multinasional dari ahlul kitab. Amerika itu ahlul kitab, kafir juga. Musyrik yo kafir, ahlul kitab yo kafir, tapi masih lebih ringan di sisi Allah ahlul kitab daripada orang musyrik selain ahlul kitab. Itulah sebabnya para ulama, para ulama yang saat itu dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala membolehkan kepada penguasa Saudi untuk menerima bantuan itu sebatas untuk menangkal saja. Habis itu pulang. Sama-sama madarat, tapi dipilih yang paling ringan. Baik. Ya. Boleh. Kadzalika. Tapi orang-orang yang kurang bijaksana langsung menuduh. Ini ulama sultan, ya. Itu. Masa orang Islam minta bantuan tentara Amerika? Zionis Salibis gitu. Saddam Hussein itu siapa? Partai Ba'athnya siapa? Itu kafir. Kafirnya itu musyrik, bukan apa ini? Ahlul kitab.
Barakallahu fiikum. Ya. Kemudian kaidah berikutnya. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadah itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Artinya, kalau di sana ada mafsadah, ada maslahat, maka harus kita hilangkan mafsadah, sekalipun kita tidak bisa mendapatkan maslahat. Ya. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang bukan wajib hukumnya, ya, itu kan maslahat. Tapi kalau kita lakukan menimbulkan mara bahaya yang lebih besar, maka ditinggalkan. Menolak mafsadahnya dulu, ya, walaupun kita tidak bisa menikmati maslahat itu. Contohnya apa? Sholat di masjid pakai sandal, barakallahu. Itu maslahat. Karena ada sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan menggunakan sandal. Ya, nah, maslahat itu, tapi gak wajib. Sunnah, ya, gak wajib. Nah, kalau kita laksanakan, padahal sudah ditulis wajib lepas sandal. Nekat saja pakai sandalnya sholat, pulang tinggal namanya. Atau jamaah yang lain menjadi antipati dengannya, tidak mau menirunya, tidak mau mengikuti dakwahnya. Maka untuk sementara waktu tidak pakai sandal dulu, walaupun harus ditinggalkan, ya. Nah, untuk menolak mafsadah yang lebih besar, mafsadah yang terjadi, ya. Nah, ditunda. Tapi kalau boleh sholat pakai sandal asal bersih, oh, nah, tak masalah. Tapi tidak ada mafsadah, ya. Ada juga. Barakallahu. Jangan menjadi orang yang hanya bonek, tidak bijaksana, ya. Kenapa ini dilarang? La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq, ha? Nah, enggak boleh mentaati makhluk dalam berbuat maksiat kepada Khalik. Larangan itu dicoret atau bahkan dipatahkan, ya, langsung saja masuk masjid pakai sandalnya dia. Kotor lagi sandalnya. Mana? Setelah dikeroyok rame-rame oleh yang lainnya, saya punya dalil. Macam-macam. Wal musta'an. Dakwah tercoreng karena ulahnya yang kurang bijaksana. Barakallahu fikum. Ini semuanya kalau kita amalkan, insya Allah dakwah kita ini akan barokah. Ya, orang yang awam sekalipun secara fitrah yang bersih itu akan menerima ucapan kita, tindakan kita, bila mana kita lakukan apa ini dengan cara yang bijaksana. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menasihatkan kepada para pemuda khususnya yang punya ghirah yang tinggi untuk membela Islam dan dakwah ini, untuk memiliki prinsip yang bijaksana ini. Jangan punya anggapan dakwah ini sukses dalam sekejap tanpa adanya perjuangan, ya. Jangan dikira merubah orang itu, ya, cuma sehari semalam langsung sesuai dengan para sahabat dan salafus saleh semua, dia lah, ya, instan, ya, tidak ada instan dalam pelaksanaan Islam itu, ya. Nah, semuanya harus apa ini? Bijaksana. Itu yang mungkin bisa kita terapkan itu, ya, pepatah Jawa itu, ya, alon-alon sing penting kelakuan, ya. Nah, ya kan, sedikit-sedikit lah, ya. Yang penting apa ini? Terlaksana. Tujuannya baik, pelaksanaannya juga baik. Naam, barakallahu fikum. Cukup
Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.